Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, al-malik liyaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, ustadz-ustazah yang saya hormati, kali ini saya Akhtar ingin menyampaikan kultum singkat pada sore hari ini. Kali ini saya akan membahas tema yang mungkin jarang dipertunjukkan ke kalian. Terus mungkin tema kali ini juga termasuk hal yang sepele, tapi jika kita kaitkan dengan agama termasuk hal yang sangat besar ya. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa sih di sini yang gak mau masuk surga? Siapa sih di sini yang ngaku kalau dia tuh orang Kristen? Siapa sih di sini yang mau masuk neraka? Siapa sih di sini yang nggak mau masuk neraka? Wah, pada mau ya, pada mau nih. Ya mungkin memang akibat dari puasa ya, jadi pada semua. Jadi semoga dengan nanti kita sudah berbuka puasa bisa makin semangat lagi. Amin. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Tema kali ini adalah mencari barang yang hilang. Di sini saya ada 4 cara untuk menemukan barang, bukan menemukan barang yang hilang ya. Step by stepnya aja, gak pasti ketemu. Baik. Yang pertama, cari barang itu. Yang pertama, cari barang itu. Ingat, kita mempunyai Allah dan Allah, kita berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, di sini saya mempunyai salah satu solusinya, yaitu dengan cara berdoa, yaitu ada doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf lima khairan minha. Ya Allah, belum ketemu lagi, baru pakai cara kedua, cari lagi, gitu ya. Ingat ada dalil, yaitu ya bani yadhabu fatahassasu mi yusufi wa akhihi wa la tai'asu mir ruhillah innahu la yai'asu mir ruhillah illa qaumil kafirun. Tadi saya tanyakan, siapa di sini yang ngaku kalau dia itu Kristen? Gak ada kan? Karena kita semua di sini nggak mau masuk neraka dan kita semua ingin masuk surga. Walaupun tadi saya pas tanya siapa yang gak mau masuk neraka, nggak, yang angkat tangan sedikit aja ya. Nah, yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya kaum kafir. Jadi kalau kalian nyari barang, waduh di mana, udah langsung pergi, langsung udah deh beli baru lagi. Hati-hati aja. Masa nggak gitu dong. Di sini kita kan menerapkan teori bahwasanya Allah udah ngasih kita dalil, kita harus laksanakan dalil ini. Kan kita kan harus patuh dengan perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya ya. Seperti itu. Nah, dari situ kalau misalnya masih belum ketemu lagi, cara ketiga, cari lagi.
Ingat salah satu dalil yaitu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari cara 1, 2, 3 kalau nggak sabar ya nggak bakal terlaksana semua itu ya. Jadi kita harus sabar sama pencarian itu. Kita harus terus tetap berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif lima khairan minha. Kita harus berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan bukan hanya untuk orang yang meninggal ya, tapi musibah kita sakit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan duit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, terus yang keempat, yakini dan ingat bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini, mau langit, mau bumi, mau langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mau orang-orangnya, mau alien kalau ada pun, itu semua punya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ingat ayat Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39 yang berbunyi wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan Allah menciptakan as-samawat, langit dan bumi itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan Allah menciptakan kedua itu yaitu as-samawati wal ard illa bil haqq, ada kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Contoh aja orang ateis, mereka bilang gak ada Tuhan. Kayak mereka tuh soal kita diciptakan, ya udah diciptakan aja. Maksudnya kita nggak ada unsurnya gitu loh. Mereka nggak ada unsur percaya Tuhan, padahal mereka jelas-jelas ikut teori apa Darwin ya. Teori Darwin di mana? Dari monyet dulu gitu kan, dari monyet terus ke manusia. Yang padahal terus siapa nyiptain monyet kalau gitu kan? Terus mereka bilang, lah terus siapa nyiptain Allah? Terus mereka bilang, terus siapa nyiptain Allah? Nah, pertanyaan itu kita harus bisa anggap pertanyaan itu salah. Kenapa salah? Contoh aja, misalnya saya sebagai rohis nih, misalnya saya melakukan program kerja saya yang ada yang nyuruh nih, misalnya dari Moren. Udah gitu, Moren dapat perintah dari siapa? Misalnya dari Waka, dari wakil kepala sekolah. Nah, terus Waka dapat perintah dari siapa? Dari kepala sekolah, dari Sajatun. Terus Sajatun dapat perintah dari siapa? Dari yayasan. Terus gitu aja, nggak ada endingnya di situ. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah, yang dimana di situ pasti harus ada yang memulainya. Jadi di sini kita harus meyakini ya, kita sebagai orang Muslim itu ya harus percaya bahwa Allah adalah yang pertama dan yang menciptakan seluruh as-samawati wal ard. Seperti itu. Sekarang saya tanya lagi, kalian kalau kehilangan barang mau langsung nyerah? Nuduh orang, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mau fitnah orang, yakin itu main emas saja kayaknya salah. Fitnah orang dari awal. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau misalnya kalian ada barang hilang, nggak ketemu-temu, kalian ngapain? Doa, bener. Doa, sabar nyarinya gitu ya. Ingat aja juga kalau misalnya Allah itu menghilangkan barang kita, itu siapa tahu dibagi dua, antara Allah memang dengan Allah hilangkan barang itu ada kebaikan lain yang Allah bisa berikan kepada kita, dan kalau atau enggak Allah menghilangkan barang itu karena dalam barang itu ada keburukan. Misalnya Allah ngilangin HP kita, ya siapa tahu
Allah ngilangin barang itu gara-gara orangnya gak mau nonton yang aneh-aneh, Allah gak mau orang itu nonton yang aneh-aneh, atau enggak Allah ngilangin barang itu, HP itu, supaya orang itu bisa lulus ke PTN, gitu kan, bisa gitu. Jadi di sini kita harus husnuzon dan gak boleh suuzon, gak boleh sama sekali. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.